Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran TIK. Untuk hari ini, sebelum kita memulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita dapat menjadi manfaat buat diri kita pribadi maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan awal, sebelumnya kita sudah membahas di bab 1 mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Sudah sedikit kita sama-sama bahas pengertian presentasi. Yang pertama, presentasi yaitu kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Dan orang yang menyampaikan informasi tersebut disebut dengan presenter. Macam-macamnya itu ada presenter televisi, ada presenter radio, dan lain-lain. Kemudian kita mengenal berbagai macam aplikasi untuk membuat presentasi. Nah, contoh di sini yang para ngambil dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Kemudian langkah-langkahnya untuk membuka apa saja. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit. Klik logo Windows di pojok kiri bawah. Kemudian klik All Program, pilih yang Microsoft Office dan pilih Microsoft Office PowerPoint. Di sini para nggak gunakan Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, kemudian setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih yang Blank Presentation. Setelah itu akan muncul tampilan jendela awal di Microsoft Office PowerPoint. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit. Ada menu file, ada yang dinamakan title bar, toolbar akses cepat, peluncur kotak dialog cepat, slide placeholder, tampilan slide. Tampilan slide ada apa aja? Ada normal, ada slide sorter, ada reading view, dan ada slideshow. Kemudian untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian icon dan menu. Coba dibuka bukunya di halaman 10. Yang pertama, icon. Icon adalah merupakan gambar kecil yang mempunyai suatu arti atau gambar kecil yang dapat menjalankan suatu perintah tertentu. Contohnya, yang pertama gambar save. Icon save dilambangkan dengan gambar disket. Gunanya apa? Untuk menyimpan data atau file yang sudah kita buat. Kemudian ada open. Open di sini ditandai oleh gambar folder yang terbuka. Kegunaannya untuk membuka dokumen yang pernah disimpan sebelumnya atau yang pernah kita buat. Kemudian close. Kegunaannya untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Contoh misalkan ini dokumen yang sedang aktif. Kita pilih file, kemudian close. Dia akan tertutup. Nah, berikutnya menu. Menu di sini serupa dengan icon. Jadi kegunaannya sama untuk menjalankan suatu perintah. Namun kalau menu di sini diwakili atau dilambangkan oleh teks atau tulisan. Kalau icon tadi dilambangkan dengan gambar kecil, kalau menu dilambangkan dengan teks atau tulisan. Sama-sama menjalankan suatu perintah. Nah, di sini contohnya file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan view. Ini yang dinamakan menu pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk di buku kita lihat di halaman 11, untuk memasukkan gambar dalam program Microsoft PowerPoint dengan menggunakan menu yang dapat kita lakukan dengan cara klik menu insert. Ini contoh untuk memasukkan gambar, menyisipkan gambar. Klik menu insert, kemudian klik icon clip art.
Nah, kita ambil di sini menggunakan picture atau mengambil gambar. Kita coba ambil gambar di sini. Penguin. Nah, ini untuk menyisipkan gambar atau clip art. Ini Parangga coba mengambil gambar dari menu insert, kemudian klik picture, kemudian pilih gambarnya, di file mana kita simpan gambarnya. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan desain. Dalam slide ini kita ingin menambahkan desain pada slide-nya. Kita pilih, ini tambahkan dulu slide-nya. Untuk menambahkan slide, ini kan hanya satu. Untuk menambahkan, kita klik kanan di mouse. Klik kanan, kemudian pilih yang new slide. Nah, untuk memasukkan desainnya, kita pilih menu desain. Kemudian cari, ini kita sudah disediakan pada Microsoft Office PowerPoint, sudah disediakan berbagai macam desain. Kita klik tanda panah, kita cari ke bawah, banyak sudah disediakannya, kita pilih coba. Ini salah satu desainnya. Nah, kemudian jika ingin menambahkan animasi, di sini animasi di sini fungsinya untuk menambahkan animasi pada objek atau teks atau tulisan, gambar. Jadi bukan animasi di sini ini untuk menambahkan animasi yang masuk, keluar atau penekanan pada objek atau gambar. Jadi animasi di sini ada 3 jenisnya. Nanti kita bahas, cuman kita lihat dulu sedikit. Ada di sini namanya animasi entrance atau masuk, kemudian emphasis penekanan, atau exit keluar. Jadi entrance ini untuk fungsinya untuk menambahkan animasi pada objek masuk, ini untuk memberi penekanan yang emphasis, dan exit untuk objek keluar. Kita ambil contoh ini, satu ini kita buat masuk. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Cara menambahkannya seperti apa? Kita klik add animation. Ini ada menu add animation, kita pilih emphasis. Emphasis ini penekanan. Nah, kemudian kita pilih keluarnya. Keluarnya ingin seperti apa? Keluarnya kayak tadi, bounce makanya. Nah, jika kita slideshow, tampilannya akan seperti ini. Tampilan awal pada saat kita slideshow. Kemudian kita klik masuk, dia untuk animasinya, kemudian diberi penekanan. Ini animasi emphasis, kemudian keluar, objek keluar dari slide. Animationnya. Gitu contohnya. Kemudian untuk pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Yang pertama, cara menambahkan dokumen baru. Untuk menambah dokumen baru, kalian dapat menggunakan icon new yang ada di menu file. Jadi kita klik menu file, kemudian pilih yang new. Pilih blank presentation. Nah, di sini kita akan sudah membuat dokumen baru. Jadi dokumen kita buka ada 2 nih. Di bawah. Ini yang tadi, ini yang barunya. Nah, kemudian ingin menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen, tadi sudah kita bahas sedikit. Dengan menggunakan icon save atau yang dilambangkan dengan disket. Contoh. Caranya, kita pilih file. Ada di sini save dan save as. Nah, atau enggak kita pilih yang klik icon yang berlambangkan disket atau bergambar disket. Nanti akan ditujukan langsung, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Misal di dokumen, kita klik kegiatan
belajar di rumah kelas 5. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, di title barnya ini, di sini juga akan berubah menjadi kegiatan belajar di rumah kelas 5. Sebelumnya, untuk title bar yang belum kita save, dia akan tulisannya presentation. Ini presentation 4. Kalau yang sudah kita simpan tadi sudah dinamakan kegiatan belajar di rumah kelas 5. Itu cara untuk menyimpan dokumen. Bisa klik pilih icon disket atau gambar disket, atau lewat menu file kemudian save, atau juga dengan menggunakan keyboard. Kita klik Ctrl plus S. Klik Ctrl dibarengi dengan tekan tombol S. Itu dia akan menyimpan, memilih folder tempat penyimpanan file. Kemudian apa bedanya? File tadi kan ada save dengan save as. Kalau save berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kalian buat dan belum pernah disimpan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini kan udah dibuat, kita tambahkan di sini ditulis Rangga. Nah, berarti kan ada perubahan nih. Ada yang sudah kita edit lagi dari presentasi yang kita buat ini. Selain gambar penguin, ada kita buat nama Rangga. Untuk menyimpannya kita langsung saja pilih yang save. Dia akan otomatis tersimpan. Kalau kita menggunakan save as, di sini save as ini berguna untuk menyimpan file dokumen pertama kali. Jadi jika kita sudah membuat dokumen nih kayak penguin file, nah kemudian kita mau tambahkan objek lagi atau tulisan, misalkan kelas 5A atau B. Ini udah ada perubahan lagi, udah ada yang kita edit lagi. Berarti kan harus disimpan lagi ya kan? Nah, kita pilih file, save as. Ini kita akan membuat duplikat penyimpanan. Jadi akan ada 2 penyimpanannya. Browse, pilih lagi di sini. Namun untuk namanya jangan disamakan, harus ditambahkan misalkan 5A. Kalau misalkan kita samakan, dia akan nge-refresh. Jadi dia akan menyimpan ke file folder yang sudah ada namanya di tempat sebelumnya ini. Misalkan kita pilih yang ini langsung save. Nanti akan muncul, akan tersimpan di file ini, file yang kegiatan belajar di rumah. Jika kita buat 5A, ini akan membuat duplikat. Jadi ada dua presentasi, ada 2 file di sini yang akan tersimpan. Kita coba buka ya. Nah, ini yang ketiga, membuka dokumen. Kita coba buka sekalian. Klik menu file, kemudian pilih open. Setelah itu kita browse. Tempat penyimpanan ini di mana? Di sini ada di dokumen yang Rangga simpan. Nah, ini kan jadi ada 2 karena namanya berbeda. Kalau misalkan menggunakan nama yang sama, dia akan otomatis di satu nama saja. Kita pilih yang mana? 5A. Nah, kan ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita mau edit lagi, misalkan kelas 5A B pinter. Kita klik file, kemudian save as, kemudian pilih browse. Namanya kita samakan. Dia akan otomatis muncul langsung replace. Kita yes. Dia akan menyimpan ke file yang sebelumnya itu. Nah, jadi kalau untuk membuka dokumen, kemudian untuk menambah dokumen baru dan menyiapkan dokumen, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Rangga akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.